Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan tim video pembelajaran praktikum TIK, Nurhayati, selaku Ketua Tim, Andi Yulianto, Alfionita Eka Saputri dan Anissa Setiawati selaku anggota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhayati dari Prodi RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perancangan sistem informasi. Apa saja yang akan dibahas dalam perancangan kali ini? Yang pertama, mengenai analisis. Yang kedua, mengenai perancangan diagram alis data. Yang ketiga, mengenai Entity Relationship Diagram, dan yang keempat, mengenai User Interface. Untuk memudahkan dalam memahami materi-materi yang tersedia dalam video kali ini, maka menggunakan studi kasus Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan berbasis Android di rumah sakit. Mari kita mulai masuki untuk materi satu persatu. Cakupan materi yang akan dibahas dalam video praktikum kali ini terbagi menjadi 4 materi. Yang pertama adalah materi analisis, yang kedua, diagram alis data, yang ketiga, entity relationship diagram, dan yang keempat adalah user interface. Untuk tahapan analisis terbagi menjadi 2 tahapan analisis. Yang pertama, analisis kelemahan sistem dan analisis kebutuhan sistem. Sedangkan untuk pembahasan mengenai diagram alis data terbagi menjadi 2 perancangan diagram alis data. Yang pertama adalah mengenai diagram konteks dan yang kedua adalah data flow diagram level 1. Untuk pembahasan mengenai entity relasi diagram akan dilakukan perancangan basis data dengan menggunakan ERD. Dan yang keempat adalah perancangan user interface. Di dalamnya adalah penerapan dari tahapan perancangan-perancangan sebelumnya menjadi perancangan antarmuka. Di dalamnya meliputi perancangan interface untuk pendaftaran online, interface untuk petugas pendaftaran, dan interface untuk laporan-laporan. Mari kita masuki untuk pembahasan yang pertama mengenai analisis. Untuk tahapan analisis bertujuan untuk mempelajari sistem pendaftaran rawat jalan yang sedang berjalan, kemudian nanti kita pelajari apa saja kelemahan dan juga kebutuhan dari sistem yang sedang kita kembangkan. Proses tahapan analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang kita bangun nanti itu sudah mampu untuk memenuhi permasalahan dari sistem yang sebelumnya. Tahapan analisis kelemahan sistem, pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap kekurangan dari proses pendaftaran rawat jalan yang ada di rumah sakit. Setelah dilakukan tahapan analisa, maka didapatkan 2 buah kelemahan dari proses pendaftaran rawat jalan yang ada di rumah sakit. Yang pertama, jumlah pendaftar rawat jalan yang banyak setiap harinya. Yang kedua adalah pasien harus mendaftar langsung di loket pendaftaran. Dengan 2 kelemahan ini bisa Anda bayangkan bahwa akan banyak sekali kendala yang ditemui baik itu dari sisi petugas maupun dari sisi pasien itu sendiri. Setelah dilakukan tahapan analisis kelemahan sistem, maka dilanjutkan dengan tahapan analisis kebutuhan sistem. Tujuan dari tahapan analisis kebutuhan sistem adalah untuk mengetahui fitur-fitur apa atau fungsi-fungsi apa yang menjadi kebutuhan utama dari sistem yang akan dikembangkan. Paling tidak, ada 5 kebutuhan dari sistem informasi pendaftaran rawat jalan yang diinginkan. Yang pertama, pasien harus mampu melakukan pendaftaran secara online. Kenapa secara online? Karena jumlah pendaftar yang banyak itu memungkinkan bahwa mereka bisa melakukan pendaftaran itu di lain hari, di hari sebelumnya. Yang kedua, petugas pendaftaran mampu mengelola master data yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, seperti data pasien, data dokter, data poliklinik, data kunjungan, dan data pendaftaran online.
Yang ketiga, pasien mendapatkan nomor antrian dan bukti pemesanan. Yang keempat, petugas pendaftaran dapat melakukan verifikasi terhadap pasien yang datang mendaftar secara online. Yang kelima, petugas pendaftaran mampu mencetak laporan-laporan rawat jalan. Dari kelima kebutuhan sistem ini, maka dirancanglah sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis Android. Kenapa berbasis Android? Karena Android sendiri sudah mampu menjawab berbagai kebutuhan yang ada di dalam sistem. Yang pertama, sudah mampu melakukan secara online, sudah mampu menampilkan nomor antrian dan bukti pemesanan. Dan bagian back-end atau bagian belakang dari sistem informasi pendaftaran rawat jalan akan kita buat dengan menggunakan pemrograman berbasis web. Di dalamnya kita bisa melakukan pengelolaan data seperti master data, data kunjungan, data pendaftaran, maupun pelaporan. Tahapan yang kedua adalah tahapan untuk diagram alir data. Diagram alir data digunakan untuk menggambarkan aliran data pada sistem yang kita kembangkan. Secara garis besar ada dua diagram alir data. Yang pertama ada diagram konteks, dan yang kedua adalah diagram aliran data level 1. Diagram alir data atau data flow diagram merupakan alat yang digunakan untuk membuat diagram yang serbaguna. Diagram alir data atau data flow ini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ada komponen notasi penyimpanan data atau biasa kita sebut sebagai data store. Yang kedua ada bagian yang disebut sebagai proses. Yang ketiga ada bagian disebut sebagai aliran data atau flow data. Dan yang keempat ada bagian yang disebut sebagai sumber masukan atau entity. Untuk menggambarkan diagram alir data, kita perlu menggunakan simbol-simbol atau notasi dari diagram alir data. Secara umum ada dua jenis simbol dari diagram alir data. Yang saya bahas kali ini adalah mengenai simbol diagram alir data menurut Gene and Carson. Kalau Anda lihat ada 4 buah simbol dari diagram alir data. Ada simbol proses, ada simbol flow atau aliran data, ada simbol data store, dan ada simbol untuk entitas. Diagram alir data yang pertama adalah diagram konteks. Apa itu diagram konteks? Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup dari suatu sistem. Secara sederhananya, diagram konteks digunakan untuk menggambarkan aliran data pada sistem yang kita kembangkan secara garis besarnya. Untuk diagram konteks, simbol-simbolnya terdiri atas entitas, aliran data, dan juga untuk simbol proses. Untuk praktikum dari pembuatan diagram konteks akan dibahas pada materi selanjutnya. Diagram aliran data level 1. Diagram aliran data level 1 ini merupakan rincian dari diagram konteks. Pada diagram aliran data level 1 ini akan digambarkan mengenai rincian atau turunan dari proses-proses yang sudah kita gambarkan pada diagram konteks. Pada diagram aliran data level 1 terdiri atas entitas, proses, aliran data, dan juga penyimpanan data atau data store. Untuk praktikum membuat diagram aliran data level 1 akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Perancangan yang ketiga adalah Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau biasa kita sebut sebagai ERD ini adalah perancangan untuk basis data. Hasil akhirnya dari ERD adalah perancangan tabel. Untuk entity relasi diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. Dalam penggambaran entity relationship diagram, kita akan menggambarkan entitas, atribut, dan juga relasi. Berikut merupakan simbol-simbol dari entity relationship diagram. Ada simbol entitas,
digunakan untuk kumpulan dari objek yang kita identifikasi secara unik. Secara sederhananya, kalau untuk entitas sendiri bisa kita tuliskan subjek atau objek dari sistem yang sedang kita kembangkan. Yang kedua, ada simbol untuk relasi. Relasi sendiri menunjukkan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Simbol yang ketiga adalah simbol atribut. Untuk simbol atribut sendiri, ini merupakan karakteristik dari entiti. Sedangkan hubungan ini menggambarkan hubungan antara entiti dengan atributnya. Ini adalah contoh dari perancangan entiti relasi diagram dari kasus sistem informasi pendaftaran rawat jalan berbasis Android. Kalau kita lihat sepertinya cukup rumit ya, padahal tidak seperti itu. Ini cukup sederhana. Mari kita bahas satu persatu bagaimana cara untuk membuat entiti relasi diagram. Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan aliran dari data-data pada suatu sistem secara garis besar. Jadi, kalau pada diagram konteks, ini kita akan menggambarkan aliran-aliran data yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran pasien rawat jalan berbasis Android. Untuk menggambar diagram konteks, kita bisa menggunakan bantuan dari Microsoft Visio 2016. Di sini saya akan coba praktekkan untuk membuat diagram konteks dari Microsoft Visio 2016. Caranya, pastikan Anda sudah menginstal untuk Visio 2016. Kemudian, dari Start menu kita bisa pilih Visio 2016. Nanti akan muncul untuk tampilan dari Visio. Karena yang akan kita gambar itu adalah diagram konteks, maka kita pilih pada Software and Database. Kemudian, yang kita gambar adalah diagram konteks. Diagram konteks itu masuk ke kategori Data Flow Model Diagram. Nanti di sini akan muncul Data Flow Model Diagram, kemudian menggunakan metode atau menggunakan simbol dari Gene and Sarson. Kita pilih untuk metriknya adalah menggunakan satuan metrik unit, kemudian kita tekan tombol create. Nanti akan muncul untuk lembar kerja dari Microsoft Visio-nya, kemudian di samping di sini ada simbol-simbol yang menurut metode Gene and Sarson, simbol-simbol data flow diagram. Berdasarkan hasil analisa, kita dapatkan bahwa untuk diagram konteks ini terdiri atas 3 buah entitas. Entitas yang pertama adalah pasien, entitas yang kedua adalah petugas pendaftaran, dan entitas yang ketiga adalah kepala rekam medis. Entitas disimbolkan dengan persegi panjang. Jadi kita bisa pilih ini untuk yang interface di sini, kemudian kita geser ke samping. Kita bisa buat persegi panjang sebanyak 3 buah ya, karena kita menggunakan 3 entitas. Jadi kita pakai 3 buah. Nah, entitas yang pertama kita beri nama adalah pasien. Entitas yang kedua kita beri nama petugas pendaftaran. Dan entitas yang ketiga kita beri nama kepala rekam medis. Oke, sambil saya mengulas kembali, yang dimaksudkan sebagai entitas itu adalah bisa subjek, bisa objek yang nanti terlibat di dalam sistem. Kalau setelah dilakukan tahapan analisa dari kebutuhan sistem bahwa sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan berbasis Android yang kita buat itu membutuhkan 3 entitas, yaitu ada pasien, petugas pendaftaran, dan kepala rekam medis. Karena yang akan kita gambar adalah diagram konteks, berarti hanya ada satu proses utama, yaitu proses ini kita sebut sebagai sistem pendaftaran rawat jalan berbasis Android. Nah,
Ini untuk gambaran secara garis besarnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan aliran data dari masing-masing entitas. Entitas yang pertama adalah pasien. Pasien nanti bisa memasukkan data ke dalam sistem, yaitu data pendaftaran melalui Android. Kemudian dari sistem akan menghasilkan untuk bukti pendaftaran. Sehingga kita perlu menggambarkan dua buah garis. Garis yang pertama adalah garis yang menuju ke sistem, dan garis yang kedua adalah garis yang dari sistem menuju ke entitas. Kita coba untuk atur dari garis yang pertama, yaitu dari entitas menuju ke sistem. Yang kedua, dari sistem menuju ke entitas. Sehingga panahnya kita balik. Jangan lupa untuk memberikan nama data. Ini adalah untuk nama datanya, jadi yang aliran data dari entitas ke sistem, tadi data pendaftaran via Android, kemudian dari sistem menuju ke entitas adalah bukti pendaftaran. Selanjutnya, entitas petugas pendaftaran ini juga dapat melakukan pengelolaan data ke sistem. Jadi nanti ada panah dari entitas petugas menuju ke sistem. Data apa saja yang bisa dikelola dari entitas petugas menuju ke sistem? Data yang bisa dikelola dari entitas petugas pendaftaran menuju ke sistem adalah data poli, data dokter, data jadwal, dan data pendaftaran. Selain itu, dari sistem pun akan menghasilkan laporan-laporan untuk diterima oleh entitas kepala rekam medis. Berarti ada panah dari sistem menuju ke entitas kepala rekam medis. Panahnya berarti arah panahnya adalah arah menuju ke entitas. Seperti ini. Laporan apa saja yang diserahkan atau yang dihasilkan oleh sistem ke entitas kepala rekam medis? Laporan yang dihasilkan dari sistem meliputi laporan data pasien, laporan data dokter, laporan data poli, laporan kunjungan, dan laporan pasien booking. Ini kita sudah selesai untuk menggambarkan diagram konteks. Ya, jadi memang cukup sederhana karena yang digambarkan hanya aliran data secara garis besar. Untuk rincian dari proses pada diagram atau proses pada sistem, maka kita akan menggambarkannya pada diagram aliran data level 1 atau biasa juga disebut sebagai DFD level 1. Pada diagram aliran data level 1 akan digambarkan rincian dari aliran-aliran data yang sudah tertulis pada diagram konteks. Untuk diagram aliran data level 1 pun, ini kita juga mengacu untuk entitas yang ada pada diagram konteks. Tadi di diagram konteks kan dituliskan kita punya 3 entitas ya. Entitas yang pertama adalah entitas pasien. Entitas yang kedua adalah entitas petugas pendaftaran, dan entitas ketiga adalah entitas kepala rekam medis. Kita gambarkan dulu untuk entitasnya, kemudian simbol dari entitas adalah persegi panjang. Entitas yang pertama adalah entitas pasien. Kemudian entitas yang kedua adalah entitas petugas pendaftaran. Entitas yang ketiga adalah entitas kepala rekam medis. Kemudian, dari entitas tersebut, kita akan rincikan aliran data apa saja yang
dikelola oleh masing-masing entitas. Dalam artian, entitas tersebut bisa memasukkan data apa, dan datanya disimpan ke data store, dan dari data store bisa di-outputkan kembali ke sistem, dan dari sistem mengeluarkan hasilnya diserahkan atau ditampilkan kepada entitas. Mari kita coba gambarkan satu persatu. Kita awali dari entitas petugas pendaftaran. Di entitas petugas pendaftaran, nanti akan melakukan atau mengelola sebuah proses, yaitu nama prosesnya adalah mengolah master data. Kenapa proses ini dilakukan oleh petugas pendaftaran? Karena sebelum melakukan pendaftaran secara online melalui Android, maka data-data pendukung dari proses pendaftaran seperti data pasien, data poli, dan data dokter ini dikelola oleh petugas pendaftaran. Oke, kemudian untuk yang bisa melakukan pendaftaran online pun melalui Android itu hanya pasien lama. Sehingga dipastikan bahwa data pasien itu memang sudah dientrikan terlebih dahulu oleh si petugas pendaftaran. Nah, kita coba lihat data apa saja yang bisa dikelola oleh petugas pendaftaran. Yang pertama, petugas pendaftaran bisa memasukkan data pasien ke sistem. Berarti kita lihat untuk panahnya menuju ke proses mengolah master data. Di sini kita beri nama datanya adalah data pasien. Kemudian, dari sistem akan menghasilkan data pasien. Kemudian data tersebut kita simpan ke dalam data store atau penyimpanan data bernama pasien. Jadi seperti ini ya. Entitas petugas pendaftaran memasukkan data pasien ke dalam program bagian mengolah master data. Kemudian dari program akan mengeluarkan data pasien untuk disimpan ke dalam data store pasien. Kemudian jangan lupa dari data store pun dia akan menghasilkan data, nama datanya adalah data pasien untuk dibawa atau diarahkan ke proses mengolah master data. Sehingga panahnya dari data store ke proses. Begitu juga untuk yang dari proses, dia juga menghasilkan data, nama datanya juga data pasien, menuju ke entitas petugas pendaftaran. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya, untuk hasil dari aliran data pada data pasien. Selanjutnya, kita bisa lakukan hal yang sama untuk data kedua, yaitu data poli. Petugas memasukkan data ke sistem, kemudian nanti panahnya kita buat di sini untuk panah yang menuju ke sistem. Kemudian dari sistem, data tersebut dibawa ke data store, ya, panahnya menuju ke data store. Nama data store-nya adalah klinik. Oke, kemudian nanti dari klinik akan mengeluarkan data kembali ke proses, dan proses akan menghasilkan data untuk dibawa ke entitas petugas. Nah, kita tinggal melihat untuk aliran panahnya atau aliran datanya. Ya, panahnya seperti ini ya. Nanti tinggal kita lanjutkan untuk memberi nama datanya. Data poli. Oke, jadi seperti ini ya. Panahnya dari petugas menuju ke proses, kemudian dari proses menghasilkan data poli disimpan ke data store klinik. Dari data store klinik menghasilkan data poli
diproses lagi oleh mengolah master data, kemudian data pollingnya diserahkan lagi ke entitas. Untuk data yang ketiga adalah data dokter. Nah, kita bisa buat untuk data dokternya. Sama seperti tadi ya, jadi ada panah dari entitas menuju ke sistem, kemudian dari sistem menuju ke data store. Oke, kemudian dari data store menuju ke sistem, dari sistem menuju ke entitas. Ya, kita atur dulu untuk panah-panahnya. Setelah membuat aliran data dan menentukan arah panahnya, kita buat untuk nama datanya, yaitu data dokter. Oke, ini ya untuk aliran datanya dan nama datanya. Jangan lupa untuk memberi nama data store-nya, yaitu dokter. Oke, baik, kita sudah selesai untuk menggambarkan rincian dari proses mengolah master data yang dilakukan oleh entitas petugas pendaftaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu mengolah data pendaftaran. Kita letakkan di bawah sini ya. Yang dimaksudkan dengan mengolah data pendaftaran ini adalah pendaftaran secara online melalui Android dan pendaftaran secara offline, yaitu melalui petugas pendaftaran. Sehingga pada proses pendaftaran kita akan melibatkan dua buah entitas. Entitas yang pertama adalah entitas pasien dan entitas yang kedua adalah entitas petugas pendaftaran. Untuk entitas pasien ini nanti berguna untuk melakukan pendaftaran secara online. Sedangkan entitas petugas pendaftaran ini nanti akan melakukan pendaftaran secara offline. Dari proses mengolah data pendaftaran akan menghasilkan dua data store, yaitu data booking untuk pendaftaran online dan data kunjungan untuk pendaftaran offline. Sehingga di sini nanti ada dua data store. Yang pertama, ada data store untuk booking yang nanti digunakan untuk pendaftaran online dan ada data store kunjungan. Kunjungan ini nanti untuk menampung data dari pendaftaran offline. Kemudian jangan lupa kita juga harus meletakkan entitas pasien ke proses mengolah master data pasien. Kita coba untuk gambarkan aliran data dari masing-masing entitas. Saya awali dari entitas yang pertama, yaitu entitas pasien. Pada entitas pasien, untuk proses mengolah data pendaftaran, pasien bisa melakukan pendaftaran melalui Android. Saat melakukan proses pendaftaran, maka akan membutuhkan data-data yang diambil dari data store, yaitu membutuhkan data yang diambil dari data pasien, dari data store klinik, dan data store dokter. Sehingga nanti ada garis yang diambil dari pasien menuju ke proses, dan nanti data tersebut akan digunakan untuk proses pendaftaran melalui Android. Contohnya seperti ini, dari data store pasien, kita mengambil data pasien untuk dibawa ke proses pendaftaran. Nanti begitu juga untuk yang data klinik dan data dokter. Ini untuk data yang kedua, yaitu dari data store klinik, kita mengambil data poli atau poliklinik, nanti dibawa ke proses pendaftaran. Ini untuk data yang ketiga, yaitu dari data store dokter, kita ambil data dokter yang digunakan untuk proses pendaftaran. Sehingga pasien pada saat melakukan pendaftaran sudah bisa memasukkan data pasien atau melihat pasien itu tercatat atau tidak di rumah sakit tersebut, kemudian bisa memilih untuk poliklinik dan dokter yang akan memeriksa.
Untuk pasien sendiri, data yang dimasukkan ke sistem adalah data pendaftaran via Android. Jadi seperti ini ya, data pendaftaran via Android dimasukkan oleh pasien ke proses pendaftaran. Kemudian nanti dari proses, karena dia adalah data pendaftaran via Android, maka dia disimpan ke tabel booking. Nah, nama datanya adalah data pendaftaran via Android. Selain itu, dia juga disimpan ke tabel kunjungan karena nanti digunakan untuk proses verifikasi pada saat pasien itu datang ke loket pendaftaran. Ya, jadi seperti ini ya, data pendaftaran via Android dimasukkan ke data store booking, data pendaftaran via Android juga dimasukkan ke data store kunjungan. Nah, jangan lupa selain dia ada panah menuju ke data store, juga ada panah dari data store menuju ke proses, dari data store kunjungan menuju ke proses. Ya, jadi seperti ini ya, ada data dari data store booking menuju ke proses dan ada juga data dari data store kunjungan menuju ke proses. Sebagai keluaran, output dari proses pendaftaran ke pasien adalah bukti pendaftaran. Jadi ada panah dari entitas dari sistem menuju ke entitas. Jadi seperti ini ya, dari proses mengolah data pendaftaran menghasilkan bukti pendaftaran yang diserahkan kembali ke pasien ya. Diserahkan ini dalam artian bisa ditampilkan atau bisa juga dalam bentuk cetak dari sistem tersebut. Kemudian selain pasien, entitas petugas pendaftaran juga bisa mengelola data pendaftaran offline. Berarti nanti ada entitas, ada data flow ya dari entitas petugas menuju ke pendaftaran. Nama datanya adalah data pendaftaran offline. Ya, dari entitas petugas menuju ke sistem pendaftarannya. Data pendaftaran offline disimpan ke data store kunjungan, sehingga nanti ada data pendaftaran offline menuju ke data store kunjungan. Kurang lebih seperti ini ya, dari proses menuju ke data store kunjungan, nama datanya adalah data pendaftaran offline. Jangan lupa untuk membuat aliran data dari data store menuju ke proses dengan nama data pendaftaran offline. Kurang lebih seperti ini ya, ada dari data store kunjungan, ada panah menuju ke proses mengolah data pendaftaran, namanya data pendaftaran offline. Kemudian, buat juga aliran data atau data flow dari mengolah data pendaftaran menuju ke entitas petugas. Ya, dari panahnya ke sini ke entitas petugas. Kurang lebih seperti ini ya, ada panah dari sistem pendaftarannya menuju ke petugas data pendaftaran offline. Baik, selanjutnya untuk proses yang ketiga adalah mengolah laporan. Mengolah laporan ini dia menghasilkan laporan-laporan dari sistem untuk diserahkan ke entitas kepala rekam medis, sehingga kita nanti membutuhkan entitas kepala rekam medis. Dan kita membutuhkan data-data yang diambil dari data store sebelum kita lakukan proses pengolahan laporan. Kita siapkan untuk entitasnya, yaitu entitas kepala rekam medis. Dan kita siapkan untuk prosesnya, proses yang ketiga, yaitu mengolah laporan. Karena proses mengolah laporan membutuhkan sumber data dari data store, berarti nanti ada data yang diambil dari data store menuju ke proses. Misalkan data pasien nanti diarahkan ke proses ini, data dokter diarahkan ke proses, dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini ya, ada data pasien nanti diambil dari data store, dibawa ke proses. Data poli yang diambil dari data store klinik dibawa ke proses, data dokter yang diambil dari data store dokter dibawa ke proses, data booking yang diambil dari data store booking dibawa ke proses, dan data kunjungan yang diambil dari data store kunjungan dibawa ke proses. Seperti ini, data pasien, data poli,
data dokter, data pasien booking, dan data pendaftaran. Kemudian dari proses mengolah laporan akan menghasilkan laporan untuk dibawa ke entitas kepala rekam medis. Jadi panahnya dari sistem ke entitas. Seperti ini ya. Nah, data apa saja atau laporan apa saja yang dihasilkan? Laporan yang dihasilkan meliputi laporan data pasien, laporan data dokter, laporan kunjungan pasien, dan laporan pasien booking. Nah, ini kurang lebih untuk menggambarkan rincian data dari diagram aliran data level 1. Selanjutnya, setelah kita melakukan perancangan alir data, akan dilakukan perancangan basis data dengan menggunakan entity relasi diagram atau biasa kita sebut sebagai ERD. Entity relasi diagram atau ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Dari tahapan analisis dan perancangan aliran data, kita dapatkan bahwa untuk menggambarkan entity relasi diagram ini kita juga membutuhkan entitas-entitas yang sudah didefinisikan terlebih dahulu dari diagram-diagram konteks dan juga diagram level 1. Pada entity relasi diagram, nanti kita menggambarkannya menggunakan Visio. Kita bisa membuat dokumen baru pada Visio. Kemudian entity relasi diagram ini kita buat dari menu Software and Database. Kemudian karena kita pakai notasi-notasinya untuk ERD, kita pakai yang ini, Chain Database Notasi. Oke. Kemudian kita tekan tombol create, nanti akan menghasilkan untuk lembar baru dari Visionya. Yang bagian samping di sini adalah untuk simbol-simbol yang digunakan di dalam ERD. Ada simbol entity untuk entitas, kemudian atribut untuk atribut, simbol relasi untuk relationship atau hubungan, dan relationship connector. Kita awali menggambarkan ERD dari mendefinisikan terlebih dahulu entitas-entitas yang muncul dari perancangan entity relasi diagram. Entitas diartikan tadi sebagai kumpulan dari objek yang bisa kita identifikasi secara unik. Dari sistem pendaftaran rawat jalan berbasis Android, kita memiliki 5 buah entitas. Entitas yang pertama adalah entitas pasien. Entitas yang kedua adalah dokter. Entitas yang ketiga adalah klinik. Entitas yang keempat adalah booking. Entitas yang kelima adalah kunjungan. Sekarang, setelah kita mendefinisikan untuk masing-masing entitas, kita lanjutkan untuk membuat atribut dari masing-masing entitas. Kita awali dari atribut untuk pasien. Atribut menggunakan simbol atribut di sini. Atribut diartikan sebagai karakteristik dari suatu entitas, atau bisa juga diartikan sebagai sifat yang melekat pada suatu entitas yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Sebagai contoh, untuk atribut pasien, untuk entitas pasien ini memiliki atribut misalkan nomor rekam medis. Ya, karena nomor rekam medis itu kan merupakan identitas dari entitas pasien. Atribut kedua adalah nama pasien. Atribut yang ketiga adalah nomor identitas. Sampai ada penggambaran atribut-atribut lain seperti atribut jenis identitas, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, status nikah, nama ayah, nama ibu, pendidikan, dan pekerjaan. Ini adalah gambaran dari entitas pasien dengan atribut-atributnya. Untuk menganalisa atribut ini bisa kita melihat dari karakteristik atau properti pada pasien tersebut,
atau bisa juga kita mengacu pada formulir manual yang sudah tersedia sebelumnya. Entitas kedua yang akan kita analisa atributnya adalah dokter. Dari dokter ini kita bisa membuat atribut-atribut yang menjadi karakteristik dari suatu dokter. Didapatkan hasil untuk entitas dokter terdiri atas atribut ID dokter, nama dokter, hari praktik, jam mulai praktik, dan jam selesai praktik. Entitas yang ketiga adalah entitas poliklinik atau klinik. Untuk entitas klinik terdiri atas dua atribut yaitu ID klinik dan nama klinik. Untuk entitas booking rawat jalan terdiri atas atribut nomor booking, nomor antrian, verifikasi, tanggal booking, dan tanggal periksa. Untuk entitas kunjungan terdiri atas atribut nomor registrasi, cara daftar, tanggal kunjungan, jenis kunjungan, penanggung jawab, hubungan, telepon penanggung jawab, dan nomor jaminan. Jadi dari kelima entitas kita sudah membuat atributnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan atribut kunci. Katakan pada entitas pasien, kita pilih salah satu atribut yang menjadi atribut kunci. Atribut kunci itu menjadi pembeda antara atribut satu dengan atribut yang lain. Secara sederhananya membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain. Sehingga kita bisa menggunakan nomor RM sebagai atribut kunci. Sehingga nomor RM ini bisa kita buat menjadi bergaris bawah dan bertanda bintang. Jadi seperti ini ya, nomor RM berfungsi sebagai atribut kunci, kita beri garis bawah dan ada tanda bintang. Untuk entitas klinik, kita buat ID klinik ini, kita beri garis bawah, dan kita beri tanda bintang yang menandakan dia adalah atribut kunci. Untuk atribut dokter, kita pilih ID dokter. Sebagai atribut kunci, kita beri garis bawah dan tanda bintang. Dari booking rawat jalan, kita buat untuk nomor booking, ini sebagai atribut kunci. Untuk entitas kunjungan, kita buat nomor registrasi sebagai atribut kunci. Kita beri garis bawah dan tanda bintang. Langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan relasi dari masing-masing entitas. Misalkan untuk entitasnya sudah kita tata seperti ini, kemudian kita gambarkan kira-kira ada relasi tidak antara entitas pasien dengan entitas kunjungan, kunjungan dengan klinik, entitas klinik dengan entitas booking, dan entitas booking dengan entitas dokter. Misalkan dari entitas pasien. Pasien ini bisa melakukan pendaftaran untuk kunjungan, ya, atau pendaftaran offline. Berarti dia ada relasi di sini. Oke. Kemudian pasien juga bisa melakukan pendaftaran secara online dan dia melakukan booking rawat jalan. Berarti ada relasi juga antara pasien dengan booking rawat jalan. Oke. Kemudian ada relasi antara poliklinik dengan proses booking rawat jalan. Karena pada saat melakukan booking kita memilih poliklinik atau kita memiliki poliklinik. Ada relasi antara kunjungan dengan poliklinik. Artinya pada saat melakukan pendaftaran untuk kunjungan, kita juga dapat memilih atau memiliki nomor klinik tertentu. Kemudian pada dokter, entitas dokter, dia juga memiliki relasi terhadap booking. Artinya pada saat melakukan pendaftaran online atau booking, kita juga bisa memiliki dokter atau memilih dokter. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Kita coba untuk gambarkan secara terperinci. Diawali dari entitas pasien yang memiliki relasi terhadap kunjungan. Kita gambarkan seperti ini untuk relasinya.
Kemudian kita gambarkan tuh konektor relasinya, relasi konektornya. Seperti ini ya untuk relasi yang terbentuk. Dan kita beri nama relasinya di sini, misalkan pasien melakukan pendaftaran untuk kunjungan. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat derajat kardinalitas antara pasien dengan kunjungan. Satu pasien bisa melakukan pendaftaran untuk banyak kunjungan. Berarti relasi yang terbentuk adalah one to many. One di pasien, many di kunjungan. One di pasien, many di kunjungan. Oke, karena di sini ada relasi one to many, berarti primary key pada pasien, yaitu nomor RM, akan menjadi foreign key pada tabel kunjungan. Sehingga kurang lebih seperti ini. Di kunjungan ada nomor RM. Karena dia foreign, berarti kita beri tanda 2 bintang. Relasi yang kedua yaitu relasi antara entitas pasien dengan entitas booking rawat jalan. Kita melihat ada relasi, misalkan pasien dapat melakukan booking rawat jalan. Berarti kata melakukan kita letakkan di bagian relasi di sini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan untuk konektor relasinya. Kita lihat derajat kardinalitasnya. Satu pasien bisa melakukan banyak booking, berarti relasi yang terbentuk adalah one to many. Satu di pasien, many di booking. Sehingga kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya, karena ada relasi one to many, maka primary key pada entitas pasien, yaitu nomor RM, akan menjadi foreign key pada booking. Sehingga kurang lebih seperti ini, ada nomor RM, atribut nomor RM pada entitas booking, dan karena dia foreign key, berarti kita beri tanda bintang 2. Relasi yang ketiga antara booking dengan dokter. Dokter bisa dipilih saat melakukan booking, atau saat booking kita bisa memiliki dokter yang memeriksa. Sehingga ada relasi di sini. Ada garis relasinya. Kita beri nama relasinya, misalkan memiliki. Kemudian kita tentukan derajat kardinalitasnya. Satu dokter bisa digunakan untuk banyak nomor booking. Berarti one to many. Satu di dokter, many di booking. Kurang lebihnya seperti ini. Satu di dokter, many di booking. Kemudian karena ada relasi one to many, maka primary key di dokter, yaitu ID dokter, akan menjadi foreign key di booking. Sehingga menjadi seperti ini. ID dokter, atribut ID dokter ada di entitas booking, dan karena dia foreign key, berarti kita buat tanda 2 bintang. Relasi selanjutnya antara klinik dengan booking atau poliklinik dengan booking. Pada saat melakukan pendaftaran atau membooking untuk pendaftaran, pasien dapat memiliki atau memilih poli apa dia akan mendaftar. Sehingga di sini ada relasi. Dan misalkan kasih nama memiliki. Kita beri untuk konektor relasinya. Ini untuk konektor relasinya kita buat. Selanjutnya, kita tentukan derajat kardinalitas. Karena satu klinik digunakan untuk banyak nomor booking, berarti relasinya adalah one to many. Satu di klinik, many di booking. Sehingga menjadi seperti ini ya, satu di klinik, many di booking. Nah, karena di ID klinik itu adalah primary key, dan pada relasi one to many, primary key-nya akan menjadi foreign di entitas booking rawat jalan. Nah, sehingga nanti ada ID klinik yang muncul di booking rawat jalan. Dan karena dia sifatnya adalah foreign key, maka kita beri simbol tanda 2 bintang. Relasi selanjutnya yang terbentuk antara poliklinik dengan kunjungan. Saat melakukan pendaftaran atau kunjungan offline,
maka kita juga bisa memiliki klinik, atau dalam artian memilih klinik. Berarti di sini ada relasi. Kita buat untuk garis penghubung relasinya di sini. Oke, terus kita tentukan derajat kardinalitasnya. Satu klinik digunakan untuk banyak nomor registrasi atau nomor kunjungan pendaftaran, berarti bantu menu. One-nya di klinik, many-nya di kunjungan. Nah, karena ID klinik ini berfungsi sebagai primary key dan bertemu dengan relasi one to many, maka nanti ID klinik akan menjadi foreign key di kunjungan. Ini ya kurang lebih ada atribut ID klinik di entitas kunjungan. Oh ya, jangan lupa untuk memberikan nama relasinya. Misalkan memiliki. Oke, nah itu untuk cara menggambarkan ERD. Nah ini adalah ERD yang sudah kita buat ya. Terdiri atas entitas, atribut, relasi, dan derajat kardinalitas. Untuk ERD, ini nanti akan berlanjut, dari ERD akan dibawa ke perencangan tabel. Jadi, untuk entitas mewakili nama tabel, untuk atribut itu mewakili nama kolom atau fieldnya. Tinggal kita tentukan tipe data dan size-nya. Karena di sistem pendaftaran rawat jalan kita pakai berbasis web dengan platform Android juga, maka database-nya kita pakai MySQL, ya. Nanti kita pakai MySQL dan untuk struktur tabel. Sebagai contoh, untuk hasil dari implementasi perancangan yang sudah kita lakukan, ada user interface untuk pendaftaran rawat jalan. Karena sistem informasi ini berbasis Android, kita lihat untuk tampilan user interface-nya, pendaftaran rawat jalan, dia juga terdiri atas menu-menu yang mampu diakses oleh pasien pendaftaran rawat jalan secara online, yaitu ada menu home, ada menu jadwal dokter, ada menu pendaftaran rawat jalan, dan ada lokasi. Kemudian ada antarmuka juga untuk pendaftaran rawat jalan. Di sini, pasien lama dapat melakukan pendaftaran rawat jalan dengan cara memasukkan nomor rekam medis dan tanggal lahirnya. Kemudian dilakukan pencarian apakah nomor rekam medis tersebut benar-benar merupakan pasien di rumah sakit itu. User interface selanjutnya adalah untuk pendaftaran online. Untuk pendaftaran online di sini, pasien dapat melakukan verifikasi data pasien yang akan dimasukkan dengan cara mengecek nomor rekam medis, tanggal lahir, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Jika data pasien tersebut sudah sesuai dengan data pasien lama, maka pasien dapat menekan tombol next. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahapan booking atau tahapan pemesanan untuk pendaftaran rawat jalan. Pada tahapan booking di sini, pasien akan mendapatkan nomor booking, kemudian bisa memilih tanggal periksa, klinik apa yang dituju, dan dokter siapa yang akan memeriksa. Setelah itu, tekan tombol verifikasi. Sebagai bukti dari proses pendaftaran rawat jalan, maka pasien akan mendapatkan bukti pendaftaran atau bukti booking. Ada dua antarmuka untuk bukti pendaftaran, yaitu pesan pendaftaran berhasil dan pasien dapat mendownload bukti pendaftaran. Dari hasil download tersebut akan didapatkan untuk bukti pendaftaran online. Untuk perancangan yang kedua mengenai user interface menu utama petugas pendaftaran. Seperti yang sudah dilakukan pada tahapan untuk perancangan diagram aliran data maupun di tahapan analisis, disebutkan bahwa sistem informasi pendaftaran rawat jalan mampu melakukan pengelolaan data untuk petugas pendaftaran. Antarmukanya seperti pengelolaan data master, pengelolaan proses registrasi, dan pengelolaan laporan-laporan. Ini merupakan antarmuka untuk verifikasi pendaftaran pasien online yang dilakukan oleh petugas.
Petugas bisa melakukan verifikasi data mengenai tanggal kunjungan dari pasien, nomor rekam medis, nomor booking, dan identitas pasien yang lainnya. Jika sudah sesuai dengan data pasien tersebut, maka petugas dapat melakukan verifikasi dari pasien online dengan menekan tombol Save. Selain dapat melakukan pendaftaran online, pasien juga bisa melakukan pendaftaran offline dengan cara datang ke loket pendaftaran. Petugas pendaftaran akan melayani pendaftaran offline. Petugas pendaftaran akan memasukkan identitas dan juga kunjungan dari pasien tersebut untuk user interface-nya seperti yang tertera pada layar. Selain melakukan untuk pengelolaan data maupun pendaftaran online, sistem informasi rawat jalan berbasis Android juga bisa melakukan pengelolaan laporan-laporan. Untuk laporan-laporannya seperti yang tertera pada perancangan diagram alir data di materi sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh dari laporan kunjungan pasien yang juga merupakan salah satu output dari sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Oke, demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada video praktikum kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Eremika Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.